Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Terungkap, begini perdebatan Mourinho versus Levy sebelum dipecat. Gosip perseteruan Mourinho versus Levy disampaikan oleh analis Premier League dan Ken Castells. Menurutnya, Mourinho begitu kecewa karena tidak bisa menghentikan puasa gelar 13 tahun Spurs akhir pekan nanti. Ternyata perselisihannya sederhana. Mourinho berencana mengistirahatkan beberapa pemain dalam duel kontra Southampton Kamis 22 April kemarin, supaya skuadnya lebih bugar saat menghadapi Manchester City di final. Gagasan Mourinho itu ternyata ditolak mentah-mentah oleh Levy. Namun menurut Castells, Levy memang sengaja mencari masalah untuk memecat Mourinho. Dipecat Tottenham Hotspur, Jose Mourinho dilirik Valencia. Masa depan Jose Mourinho kini tengah ramai diperbincangkan. Sebab usai dipecat Tottenham Hotspur, Mourinho belum mendapat pekerjaan baru. Kini Mourinho pun tengah santer dikaitkan dengan salah satu klub Spanyol yakni Valencia. Sebagaimana diwartakan Sportsmall, Valencia dilaporkan mengincar Jose Mourinho sebagai manajer berikutnya. Valencia ingin mengganti Javi Gracia usai gagal membawa tim menuai hasil fantastis. Deal, Ibrahimovic lanjut di Milan musim depan. Ibrahimovic secara resmi menaikkan kontrak barunya di Casa de Milan pada Jumat dini hari tadi. Dia ditemani sejumlah petinggi klub termasuk Direktur Olahraga Paolo Maldini. Ibrahimovic akan tetap jadi bagian skuad Milan musim 2021-2022 meski akan berusia 40 tahun pada 3 Oktober. Durasi kontraknya cuma semusim, tetapi Ibrahimovic kabarnya mendapat gaji cukup besar yakni 7 juta euro per musim atau sekitar 122 miliar rupiah. Florentino Perez konfirmasi Luka Modric bertahan di Real Madrid. Baru-baru ini Florentino Perez memberikan info terkait kontrak Modric. Ia mengkonfirmasi sang gelandang sudah membubuhkan tanda tangannya di kontrak baru bersama El Real. Ia kabarnya akan mendapatkan kontrak berdurasi 1 tahun sehingga ia akan memperkuat Madrid hingga tahun 2022 mendatang. Klub La Liga penggagas European Super League lolos sanksi. Real Madrid, Barcelona, dan Atletico menjadi 3 wakil La Liga yang turut membangun European Super League. Ajang itu kemudian dikecam banyak pihak karena dianggap terlalu eksklusif, tak adil, dan cuma mengejar keuntungan. Ada banyak saran agar tim yang menggagas diberi hukuman sebagai efek jerah. Namun, bos La Liga Javier Tebas tidak melakukannya. Kami tidak terburu-buru memberi sanksi kepada klub. Para pemilik klub sudah kena sanksi lewat reaksi yang ada, katanya. Salah besar jika European Super League ditentang. Barcelona menyebut ISL harusnya tidak ditentang. Lewat pernyataan resminya, Barca akhirnya angkat bicara juga terkait gonjang-ganjing ISL. Ada 2 poin penting yang dijabarkan oleh klub Katalan tersebut. Pada poin pertama, Barcelona secara garis besar tetap menyetujui rencana ISL tersebut. Mereka justru menyerang balik para pengkritik, karena ISL itu dinilai sangat dibutuhkan. Sebab Barcelona harus bisa bertahan dalam kondisi sulit seperti sekarang. Mereka pun akan membicarakan dengan para anggota klub terkait rencana ISL ke depannya. Selain itu, pada poin kedua yang juga tak kalah panjang penjabarannya, Barca meminta sejumlah pihak, terutama supporter, untuk bersabar dengan persiapan ISL. Presiden Barcelona, klub sangat butuh European Super League. Presiden Barcelona Joan Laporta akhirnya buka suara terkait polemik European Super League. Ia mengatakan kompetisi ini sangat dibutuhkan oleh klub. Ia berharap bisa berdiskusi dengan UEFA terkait kelangsungan European Super League. Pasalnya UEFA sebelumnya mengancam bahkan memberi sanksi klub-klub yang tampil di ajang European Super League. Laporta yang baru terpilih memimpin Barcelona kembali Maret lalu yakin European Super League akan memberi dampak positif secara ekonomi kepada klub.
Leicester versus West Brom menang 3-0, The Foxes mantap di 3 besar. Leicester City mampu memetik hasil maksimal kala menghadapi West Bromwich Albion. Skuad The Foxes berhasil menyelesaikan laga dengan kemenangan 3 gol tanpa balas. Ketiga gol Leicester dicetak oleh Jamie Vardy di menit ke-23. Scoring behind Townsend and Jamie Vardy puts Leicester. Johnny Evans di menit ke-26. Evans and Soyuncu all set to make their move. Dan Kelechi Iheanacho di menit ke-36. Iheanacho. Yet another. Dengan hasil ini Leicester makin kukuh di peringkat ketiga dengan raihan 59 poin, sedangkan West Brom terdampar di peringkat ke-18 dengan raihan 24 poin. Atletico versus Huesca menang 2-0, Los Colchoneros ke puncak lagi. Pada pertandingan yang dihelat di Estadio Wanda Metropolitano, Atletico mencetak gol di masing-masing babak, yakni Angel Correa di babak pertama di menit ke-39. Llorente, Correa draait weer vrij weg, kan een uithalen en kan scoren. Dan Yannick Carrasco di babak kedua di menit ke-80. Oh, de terugspeelbal die mislukt en dan is dit wel buiten. Dengan hasil ini, Atletico mampu mengambil alih kembali posisi pertama dari Real Madrid dengan 73 poin dari 32 laga, unggul 3 poin atas rival sekotanya itu. Sedangkan Huesca masih di posisi ke-18 dengan 27 poin. Barcelona versus Getafe, Messi gemilang, El Barça menang 5-2. Barcelona menghadapi Getafe di Camp Nou, Blaugrana tampil sangat dominan sepanjang laga. Barcelona mampu unggul di menit ke-8 lewat aksi Messi. Getafe bisa menyamakan kedudukan 4 menit berselang lewat gol bunuh diri Clement Lenglet. Gol bunuh diri Sofian Cakla di menit ke-28 membuat Barca kembali unggul. Messi membuat Barca makin menjauh berkat golnya di menit ke-33. Getafe bisa memperkecil kedudukan menjadi 3-2 berkat penalti Enes Unal. Namun di sisa laga Barca bisa menambah 2 gol lewat aksi Ronald Araujo di menit ke-87. Dan Antoine Griezmann di injury time babak kedua. Tambahan 3 angka membuat Barcelona kini mengumpulkan 68 angka di urutan ketiga, sementara Getafe dengan kekalahan ini masih tertahan di posisi ke-15 dengan 31 poin. Di pertandingan lainnya, Granada menang 4-1 atas Eibar dan Real Sociedad menang 2-1 atas Celta Vigo. Napoli versus Lazio, hujan gol, Il Partenope menang 5-2. 7 gol terjadi saat Napoli berjumpa dengan Lazio dalam lanjutan Serie A. Lazio di Stadio Diego Armando Maradona, Jumat 23 April. Il Partenope mampu meraih 3 angka usai menang 5-2. Napoli mampu unggul 4 gol terlebih dahulu melalui penalti Lorenzo Insigne di menit ke-7. It's Napoli's captain to give them a crucial lead. Matteo Politano di menit ke-12. Support here from Matteo Politano opens up for him. Gol kedua Insigne di menit ke-53. Now though it's Insigne. Dan Dries Mertens di menit ke-65. Turn there from Zielinski and a first time hit. Lazio memperkecil ketertinggalan dengan mencetak 2 gol melalui Ciro Immobile di menit ke-70. Dispossessed, that's a terrific pass for Ciro Immobile. Dan Milinkovic Savic di menit ke-74. Milinkovic-Savic. Napoli menambah jumlah gol di menit ke-80 lewat Victor Osimhen. Now Lozano for Victor Osimhen. This would Tambahan 3 angka membuat Napoli kini mengumpulkan 63 angka di peringkat kelima, sementara Lazio duduk di posisi ke-6 dengan 58 poin. Diwarnai 2 kartu merah, Roma versus Atlanta berakhir imbang 1-1.
Atlanta bertandang ke markas AS Roma dalam lanjutan pertandingan Serie A 2020-2021 di Olimpico, Jumat 23 April. Laga tersebut berakhir tanpa pemenang setelah kedua tim bermain imbang 1-1. Atlanta mampu unggul lebih dulu di menit ke-26 lewat gol Ruslan Malinovskyi. Zapata. Drilled in low and hard. Malinovskyi. Di menit ke-69 Atlanta harus bermain dengan 10 pemain usai Robin Gosden mendapat kartu kuning kedua karena menekel Jordan Veretout. Roma berhasil menyamakan skor di menit ke-75 lewat gol Bryan Cristante. Worth a try. Oh! Namun Roma juga kehilangan Rodgers Ibanez di penghujung laga karena kartu merah. Hasil ini membuat Atlanta menempati posisi ketiga dengan 65 poin, sementara AS Roma menempati posisi ketujuh dengan 55 poin. Abaikan rivalitas, Juan Laporta dukung langkah Florentino Perez di Liga Super Eropa. Presiden Barcelona Juan Laporta seakan mendukung langkah Real Madrid dan Florentino Perez yang memilih tetap bertahan di Liga Super Eropa. Sebagaimana diketahui, Liga Super Eropa atau European Super League harus hancur sebelum berkembang. Hanya butuh 2 hari saja gagasan tersebut pupus. Sinyal tersebut kian diperkuat dengan pernyataan Juan Laporta selaku Presiden Barcelona. Dalam pernyataan teranyarnya, ia masih mendukung Florentino Perez beserta gagasannya itu. Laporta menyebutkan Barcelona masih memiliki posisi di Liga Super Eropa. Ia pun belum memiliki inisiatif mundur karena gagasan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Ed Woodward mundur, nama Sir Alex Ferguson mencuat di MU. Mantan manajer Manchester United, Sir Alex Ferguson berpeluang diberi peran yang lebih besar dan berpengaruh di Old Trafford setelah pengunduran diri Ed Woodward sebagai direktur utama klub. Dilansir Mirror, saat ini Ferguson memegang peran kecil di Old Trafford dan selain terlihat di pertandingan, dia tidak terlalu menjadi sorotan publik. Alhasil, sosok dan perannya tidak terlalu terlihat. Dan The Athletic mengklaim beberapa ingin Ferguson meningkatkan perannya di klub sehubungan dengan kepergian Woodward. Tidak menutup kemungkinan Ferguson akan menjadi figur yang akan mengontrol penuh manajerial Setan Merah. Fernandes ingin teken kontrak baru jika Pogba menetap di MU. Bruno Fernandes mengirim syarat hanya mau menandatangani perpanjangan kontrak jika rekan satu timnya di Manchester United, Paul Pogba, juga melakukan hal serupa. Ini menjadi pekerjaan rumah MU untuk membujuk Pogba agar mau bertahan. Sebab dalam beberapa bulan terakhir, pria Prancis itu terus diisukan bakal hengkang dari Old Trafford. Setelah ex-Juventus itu menunjukkan komitmen jangka panjang bersama Iblis Merah, maka dengan sendirinya Fernandes akan mengikuti. Manchester City cemas batal juara gara-gara MU. Josep Guardiola jujur mengaku khawatir bisa kehilangan gelar Premier League musim ini karena ancaman Manchester United. Setan Merah masih terus mengganggu Manchester City di puncak klasemen sementara. Saat ini City memimpin dengan 77 poin dari 33 pertandingan. MU mengekor dengan 66 poin dari 32 pertandingan. Ada selisih 11 poin, bisa jadi 8 poin andai MU memenangi satu laga tabungan mereka. Menurut Pep, andai Manchester City kalah dari Villa kemarin, situasi di klasemen akan semakin berbahaya. MU bisa saja memangkas jarak jadi 5 poin saja, yang tentu bisa membuat Manchester City lebih tertekan. Lebih lanjut, Pep merasa timnya saat ini sangat layak jadi juara. Setelah perjuangan dan kerja keras mereka berbulan-bulan terakhir, Manchester City layak meraih trofi Liga Inggris. Pique sebut Messi makin bahagia di Barcelona. Kelanjutan masa depan Lionel Messi di Barcelona masih jadi tanda tanya. Meski demikian, Gerard Pique menyebut Messi terlihat semakin bahagia di Barcelona. Menurutnya, itu jadi aspek penting yang bisa menentukan kelanjutan masa depan Messi di Camp Nou. Saya tidak bisa katakan apa yang akan terjadi dengannya. Saya kira dalam beberapa bulan terakhir, dia terlihat lebih bahagia. Itu penting. Ujar Pique seperti dilansir Mirror. Messi sudah bersama kami selama beberapa tahun. Kami mengenalnya dengan baik dan kami akan mendukung keputusannya. Kami harus bersyukur atas apa yang sudah dia lakukan, kata Pique. Kapten AC Milan ditawarkan ke Barcelona.
AC Milan siap menjual bek senior Italia Alessio Romagnoli musim panas ini. Kapten AC Milan tersebut berada dalam 14 bulan terakhir dari kontraknya saat ini dan negosiasi kontrak baru terhenti. Dilansir Tribal Football, agen Romagnoli sudah menjajaki klub-klub yang tertarik. Salah satu yang kabarnya tertarik dengan Romagnoli adalah Barcelona. Romagnoli sendiri belum memulai pertandingan sebagai starter sejak 7 Maret 2021. Sebelumnya, AC Milan dan Juventus diisukan akan melakukan barter pemain. Yang akan ditukar adalah bek Alessio Romagnoli dengan winger Federico Bernardeschi. Rumor tersebut berkembang di awal April 2021 lalu. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!